semuanya, perkenalkan nama aku Dewi Gina Apriani dari program studi Ilmu Komunikasi kelas 1F. Nah, di video kali ini aku akan mempresentasikan artikel jurnal yang aku tulis untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Pengantar Ilmu Politik atau yang sering disebut PIP. Nah, judul artikelnya itu adalah Otonomi Tubuh dan Moralitas Properti, Kajian Kritis Esai Victim of Morality karya Emma Goldman dalam konteks Indonesia. Nah, lewat artikel ini aku mencoba membahas pemikiran Emma Goldman dan mengaitkan dengan kondisi sosial yang masih kita temui di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Nah, langsung aja yang pertama kita akan masuk ke pendahuluan dulu. Nah, di pendahuluan ini aku akan mengenalkan kepada kalian semua siapa Emma Goldman itu. Nah, Emma Goldman adalah seorang aktivis politik dan feminis radikal yang dikenal sangat kritis terhadap negara, kapitalisme, dan norma moral yang dianggap normal oleh masyarakat. Nah, dalam esainya ini, Victims of Morality, Goldman melihat moralitas bukan sebagai sesuatu yang selalu baik, tetapi justru sebagai alat kontrol sosial. Menurutnya, ada yang disebut moralitas properti, yaitu cara pandang yang membuat tubuh dan kehidupan perempuan seolah-olah bisa dimiliki, diatur, dan dikendalikan. Nah, tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji kritik Goldman tersebut, lalu melihat apakah pemikirannya masih relevan dengan realitas sosial di Indonesia saat ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian isi artikel. Nah, di bagian isi ini ada beberapa gagasan utama yang dibahas. Yang pertama, moralitas sebagai alat penekanan. Goldman menggambarkan moralitas sebagai kekuatan yang menekan kebebasan individu, baik lewat hukum, norma, sosial, maupun pengawasan publik. Moralitas ini seringkali memaksa orang patuh, bahkan ketika hal itu merugikan dirinya sendiri. Yang kedua, ada perempuan sebagai korban moralitas properti. Goldman membagi perempuan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada pekerja seks, yang kedua ibu, dan yang ketiga ada perawan. Meskipun posisinya berbeda, ketiganya sama-sama berada di bawah kontrol moral yang ketat. Perempuan dinilai, dihakimi, dan dibatasi berdasarkan standar moral yang tidak mereka buat sendiri, terutama dalam hal tubuh, seksualitas, dan peran sosial. Yang ketiga ada gagasan tentang kebebasan dan otonomi tubuh. Goldman menekankan bahwa kebebasan sejati hanya bisa terwujud jika perempuan memiliki kendali penuh atas tubuh dan kehidupannya. Perempuan seharusnya punya hak untuk memilih tanpa paksaan dari negara, hukum, atau norma sosial. Nah, selanjutnya akan kita kaitkan ke fenomena saat ini. Selanjutnya kita akan kaitkan dengan fenomena saat ini. Pemikiran Emma Goldman ini ternyata masih sangat relevan dengan kondisi di Indonesia. Contohnya dalam kasus kekerasan seksual, korban seringkali justru disalahkan. Mulai dari cara berpakaian, perilaku, sampai gaya hidup korban sering dijadikan alasan. Ini menunjukkan bagaimana moralitas sosial masih lebih fokus menghakimi korban daripada mencari keadilan. Selain itu, dalam konteks pernikahan dan ketergantungan ekonomi, banyak perempuan yang masih berada di posisi tidak setara. Ketergantungan finansial sering membuat perempuan sulit bersuara atau keluar dari relasi yang tidak sehat, sehingga pernikahan justru bisa menjadi ruang yang membatasi kebebasan. Nah, dari penjelasan ini atau artikel ini, kita bisa tarik kesimpulan. Sebagai kesimpulan, artikel ini menunjukkan bahwa kritik Emma Goldman terhadap moralitas properti masih sangat relevan hingga sekarang. Moralitas yang dibangun atas dasar kepemilikan dan kontrol justru memperkuat ketimpangan gender dan membatasi kebebasan perempuan. Karena itu, penting untuk mendorong cara pandang yang lebih adil dengan menghormati otonomi tubuh, kebebasan memilih, dan kesetaraan gender.
Nah, teman-teman, semoga kalian ngerti dengan penjelasan singkat dari artikel jurnal yang telah aku susun. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kalian betul-betul bisa mendengarkan dengan baik dan menerima apa yang aku sampaikan. Sampai jumpa.